bismillahi, bismillah ya. Maka harus dibimbing ya. Setelah Fatihah doa, doa yang tercantum di situ kalamun qadimun, karena yang digunakan kebanyakan di yang doa itu yang berukuran adalah itu. Tapi tidak harus itu, boleh ditambah, boleh diganti. Yang lebih mustajab tidak apa-apa ya, nanti terserah Bapak Ibu. Kemudian membaca praga. Jadi praga ini tujuannya adalah untuk mempercepat anak bisa, karena praga ini adalah ringkasan daripada juz itu. Jadi kalau bisa membaca praga, insya Allah sudah akan bisa membaca kitab yang dipelajari itu. Maka guru harus membimbing dulu. Membaca praga ini dituntun atau diajari oleh guru dulu. Utamanya adalah pokok-pokok huruf, pokok-pokok pelajaran ya. Huruf yang ada di yang bawahnya ada garis bawah, ini berarti pokok-pokok pelajaran. Dan ini dicontohkan oleh guru, dan membacanya harusnya keras, pendek-pendek dan benar pastinya ya. Jadi bacanya keras, jangan seperti belum sarapan ya. Rosok-rosok ya. Harus abata, abata, itu namanya pendek dan keras ya. Jangan sampai aba, itu namanya memanjang ya. Ini pokok ini ya. Jadi kadang-kadang gurunya membacanya panjang ya, tapi tidak terasa kadang-kadang. Jadi ini untuk fondasi ya, itu harus yang benar. Maka yang mengajarkan juz 1, juz pemula ini harusnya guru yang betul-betul fasih, betul-betul benar ya. Kadang-kadang yang disuruh ngajar juz 1, juz pemula ini guru baru ya. Kamu yang baru ini yang ngajar yang muda saja ya, itu juz 1 atau pemula, kelihatannya mudah, tapi yang penting makhrajnya harus benar ya. Jangan sampai ada guru yang makhrajnya masih belum benar disuruh ngajar ya, nanti muridnya ya mengikuti gurunya, kalau salah ya salah. Nggak bisa baca roh suruh ngajar ya. Nanti roh jadinya apa itu? Lo. Kalau muridnya membaca gitu, kamu salah. Tapi bagaimana guru? Lo, nggak bisa kan gurunya. Ya, ini ada cerita, guru nggak bisa baca roh, berpidato begini. Carilah ilmu, mulai ayunan sampai masuk liang kubul. Karena nggak bisa baca roh, berbahaya itu. Kalau dipahami apa adanya, nah itu kan apa? Jadi berarti belajar sampai kawin, ya, sampai masuk yang kubur itu kan namanya sampai rapi. Maka kalau di Kudus sebutnya belajar itu tidak boleh biren setelah nabi layanan, tidak boleh, harus sampai mati. Ini gara-gara apa? Tidak bisa baca roh. Ya, ini terjadi memang. Ya. Jadi artinya yang juz 1, juz pemula ini betul-betul yang sudah fasih. Jadi nanti memberi contoh itu bisa benar. Jadi tadi abata boleh pelan, agak pelan, dan boleh agak cepat. Yang tidak boleh terlalu cepat. Abata atau pelan-pelan. Bata ada jedanya, tidak boleh. Jadi harus ada boleh, ada jedanya. Ini supaya menjadi kebiasaan. Ya. Jadi kalau ada jedanya nanti anaknya terbiasa begitu ya nggak bisa cepat. Harus bata, mama pelan ya paling begitu. Ya. Jadi yang pokok ini harus dijelaskan, harus dibimbing oleh guru. Ini namanya ini ini ta. Jadi ini tidak usah diterangkan
dengan menggambarkan alif yang seperti tiang listrik, nggak usah begitu. Pokoknya ini namanya A ya. Jadi anak melihat, oh kalau bentuknya begitu adalah A. Ini B, nggak usah diberi bayangan seperti perahu yang bawahnya ada telur satu, nggak usah ya. Pokoknya ini B, bacanya apa? B. Dibolak-balik, kalau sudah paham nanti yang bawahnya diteruskan sendiri kalau sudah bisa. Kalau hari-hari pertama dalam 1 minggu kan saya kira belum bisa, maka boleh dituntun dulu. Tapi yang penting jangan berurutan ya. Karena apa? Memori anak ini sangat kuat. Apa yang sering didengar, apa yang sering dilihat, yang sering dibaca, maka akan hafal, cepat hafal ya. Jadi kalau sering mendengarkan nyanyian, ya nyanyian itu akan dihafalkan. Sering dengar selawat akan dihafal. Walaupun kadang-kadang menirunya ini tidak pas, tapi kan hafal ya. Jadi nggak boleh urut terus dibaca a ba 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 ta. Nanti kalau sudah hafal nggak mau memperhatikan, anggur mangap ya, dia sudah hafal, maka harus diloncat-loncat. Ini apa? A, ini abata, ini ta, diloncat-loncat. Dan diharapkan peraga ini bisa khatam 1 hari. Artinya dari awal halaman sampai akhir halaman. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya 2 hari. Ini kalau setiap hari khatam atau setiap 2 hari khatam kan berarti akan cepat bisa. Yang belum bisa baca karena setiap hari dituntun kan akan cepat bisa ya. Itu harapan kalau pakai peraga. Kalau terpaksa tidak ada peraganya, nanti yang dibaca adalah kitabnya ya. Kitabnya suruh buka juz halaman 1 sampai 5. Ayo buka halaman 1. Nanti juga diawali oleh gurunya. Ini yang pokoknya di sini apa? Ya, ini diulang-ulang oleh guru. Setelah bisa, selanjutnya nanti dibaca bersama-sama. Jadi umpamanya setiap hari 5 halaman, besok 5 sampai 10. Pokoknya melihat waktunya ya. Ini nanti kalau sampai selesai diulangi dari awal lagi. Kalau bacaannya sudah cepat ya ditambah nanti setiap harinya. Pokoknya jangan menghabiskan waktu hanya untuk membaca peraga atau membaca kitab bersama-sama. Itulah yang menjadikan cepat bisa. Kemudian huruf yang di bawah ya, bawah garis itu ada yang tidak ada harokat atau tanpa harokat. Nah ini juga harus dibaca. Ini namanya pelajaran tambahan, menyebut nama-nama huruf. Nah ini kalau tidak ada harokatnya, ini yang diucapkan adalah namanya huruf. Jadi beda dengan yang ada harokatnya. Jadi berarti di bawah yang ini namanya adalah alif, ini ba, ini ta. Kadang huruf memang ada 2 nama. Seperti ba boleh disebut ba, boleh disebut ba. Tapi yang dianjurkan dari yang bawah ini yang tanpa pakai hamzah. Jadi sebutannya alif ba ta, yang agak panjang ya, karena menyebutkan nama bukan menyebutkan yang berharokat. Karena ini 3 ada jedanya ya, bacanya jangan delonjor ya, tapi berhenti sebentar. Alif ba ta alif ba alif ta ya, supaya didengarkan juga enak, dan itu ada jedanya, itu ada gunanya. Untuk apa kita harus yang memakai yang tidak ada hamzahnya ya, karena itu yang lebih ringkas ya, lebih cekak ya, lebih pendek. Di samping itu untuk antisipasi kalau baca awal surat Fawatihus Suwar yang berupa
huruf yang tidak ada harokatnya. Maka kita baca namanya huruf Toha. Kalau sudah biasa baca Toha namanya salah. Karena semua Fatihus Suwar tidak ada yang pakai hamzah. Ini contoh gunanya seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian session kedua yaitu waktunya yang paling banyak karena ini adalah untuk musyawarah. Musyawarah ini artinya ngaji, ya, langsung musyawarah ini. Cara Jawa ini kan aju lambi, ya, karena ini harus berhadapan, ya, harus di muka guru ada gurunya. Nah, semua santri harus maju semua, jangan sampai ada yang tidak maju. Nah, karena waktunya ini sangat terbatas, maka harus mengatur waktu, ya. Jangan sampai menghabiskan waktu sehingga ada yang tidak membaca. Kemudian caranya, ya, caranya ngatur. Bisa juga gurunya yang mendatangi santrinya, didekati gambarnya. Ayo si A, kamu membaca, ya, langsung dibaca, ya. Tidak usah ke depan, ya. Kamu B dan seterusnya. Tapi boleh juga anak disuruh ke depan, latihan keberanian, ya. Nah, tapi caranya ini yang penting. Panggil yang pertama 2 anak, ya. Si A dan si B maju, nah, teleno itu biasanya anak-anak majunya tidak bisa cepat, ya. Lingkar-lingkar dulu. Nah, nanti kalau sudah di depan, ayo si A membaca, B belajar dulu. Nah, jadi satu-satu. Jadi majunya harusnya satu-satu karena ini memang namanya anak-anak dan tujuannya adalah supaya yang dibaca ini betul-betul benar supaya betul-betul benar, ya. Maka harus satu-satu supaya kita mendengarkan ini kalau ada kesalahan bisa tahu, ya. Jadi satu-satu, ya. Nanti kalau sudah si A sudah selesai, B ganti yang membaca. Ketika B membaca, kita memanggil C, ya. Jadi C kita panggil dia ke depan ini tidak makan waktu karena sambil kita mendengarkan B membaca. Nanti begitu juga B selesai, C membaca, kita panggil D dan begitu seterusnya. Ini cara memanggil kalau maju, ya. Kalau udah begitu A baca, kemudian baru manggil lagi, ya habis waktunya. Ketika anak membaca, guru harus mendengarkan dan memperhatikan betul-betul, ya. Jangan sampai nyimaknya sambil bawa HP mendengarkan nyanyian yang ada di HP, jangan sampai, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, kecuali didengarkan juga dilihat bibirnya, dilihat lesannya, supaya apa? Supaya benar, betul-betul benar, ya. Karena kadang-kadang ada yang suaranya sama tapi ternyata bibirnya salah, ya. Seperti membaca ta, ya. Ini kan seringnya orang membaca ta ini lidahnya keluar, lidahnya kelihatan. Itu salah besar, ya. Kalau tidak dilihat, ya akan begitu terus. Maka harus dilihat, dan caranya membaca ta itu ujung lidah nempel pada pangkal gigi atas. Artinya di gigi bagian atas, ya. Artinya lidahnya tidak kelihatan. Jadi ya. Kan sama dengan lidahnya kelihatan kan sama, tapi berbeda, salah dengan benar. Ini kalau tidak dilihat. Kadang-kadang saja anak-anak baca lam itu lidahnya keluar, ya. Jadi baca bismillah, saya pernah mendengarkan atau nyimak anak yang katanya sudah hatam, tapi ketika baca bismillah saja sudah salah.
Bismillah, lidahnya keluar ya. Karena apa? Gara-gara tidak dilihat. Maka ketika kita nyimak harus mendengarkan, melihat apa bibirnya atau lesannya, tapi tidak usah diraba ya. Kalau diraba nanti uang. Ketika kita mendengarkan anak, cara mengingatkan ya, cara mengingatkan. Kalau ada salah jangan langsung ditunjukkan yang benar ya. Umpamanya abata, apa dibaca abasa, ta itu ya dia tinggal mengikuti. Tapi caranya mengingatkan boleh diketuk atau salah. Kalau saya itu berarti salah. Kalau diketuk ini kan dia nanti berpikir salahnya apa. Ini supaya anak aktif itu begitu, supaya anak pikirannya bisa aktif. Kalau nyalakan caranya begitu. Kalau ditunjukkan langsung benar ya, langsung tahu. Tapi ini kita membimbing supaya anak aktif, itu caranya diberi peringatan dulu ya. Diketuk apa salah apa dia biar mengulangi. Kalau sudah biasa begitu kan tahu, kalau ada begitu berarti salah. Nah, salahnya apa? Diulangi lagi salah, ketok lagi sampai 3 kali. Kalau nggak bisa baru itu titiknya berapa? Oh 2. Nah, 2 berarti apa? Tahu sendiri. Kalau anaknya cerdas mestinya begitu. Kemudian kalau sesudah membaca dan bacaannya lancar dan benar, bisa kita naikkan. Mestinya kalau ada salahnya, walaupun ada satu, tapi ya kalau ada salah satu mestinya tidak dinaikkan, biar perhatian ya. Dan ini harus dipahami oleh anak-anak dan orang tuanya. Artinya kalau membacanya ada kesalahan tidak dinaikkan. Jadi nanti orang tuanya tahu, oh anak saya kok tidak naik, oh berarti ada salahnya. Benci pelajari, diulang di rumahnya. Nah, kalau tidak tahu, anaknya beberapa hari kok tidak naik, gurunya didatang. Anak saya kok tidak naik-naik, kenapa ini? Itu maksudnya begitu. Cuma ya sekarang ini anak-anak kalau beberapa hari sering tidak naik, apa sekarang? Tidak mau ngaji. Kalau begitu kita ambil kebijakan ya. Jadi ambil kebijakan ini yang mestinya tidak, tapi karena begitu kita ambil kebijakannya, kita naikkan. Kalau sudah beberapa hari tidak naik, kira-kira tidak dinaikkan lagi agar tidak ngaji, kita naikkan. Tapi yang penting yang belum bisa ini apa supaya dicatat atau diberi tanda supaya jadi besok kalau maju lagi huruf yang belum bisa ini tetap harus diulang. Jadi baca yang terusnya juga yang tidak bisa ini diulang lagi biar latihan ya. Itu caranya kebijakan kita. Nah anak kalau sudah lancar benar semuanya lancar, boleh dinaikkan beberapa halaman. Karena kenaikan ini menurut kemampuan. Kalau memang mampu bisa kita naikkan beberapa halaman. Kalau tidak bisa ya memang harus mengulangi. Kalau satu halaman keberatan ya setengah halaman. Ya. Mungkin anak yang agak lamban ini satu halaman sudah keberatan. Satu halaman setengah halaman. Nah, supaya tahu bahwa anak ini sudah naik atau belum, bisa juga ditandai di kitabnya. Di halaman atas ada nomor halaman itu. Kalau sudah naik, sudah bisa diberi tulisan B, berarti benar. Atau shot, kalau bahasa Arabnya shot itu sofi, berarti halaman itu dia sudah bisa benar. Atau diberi contreng, ya, dicutit itu berarti sudah benar. Kalau masih salah, ya S itu berarti besok harus diulangi lagi. Atau khotok ya bahasa Arabnya
atau di titik atau diseret berarti belum benar, jadi ulangi lagi. Nanti kalau sudah benar di shot lagi. Itu caranya. Kalau ada buku kemajuan bisa dicatat dalam buku kemajuan ya. Hari ini tanggal sekian halaman ini anak sudah shot atau masih home. Nah, itu caranya. Setelah musafahah maju semua, waktunya yang ketiga atau season ketiga adalah untuk materi tambahan. Materi tambahan ini biasanya kita isi dengan materi hafalan. Di kitab situ ada yang materi hafalan. Ya, ini adalah materi tambahan untuk melatih anak supaya cerdas. Anak-anak disuruh menghafalkan materi hafalan itu. Materi hafalan ini berisi surat-surat pendek ya, dari An-Nas sampai Ad-Duha, kemudian bacaan-bacaan sholat ya, termasuk niat sholat, kemudian doa harian mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, yang penting-penting di situ ada doa-doanya. Kemudian makalah atau hadis ya, hadis atau juga qaulul ulama yang merangsang atau menyemangatkan anak belajar. Ya. Nah ini dihafalkan. Anak bisa hafal itu kalau banyak mengulang dan sering diulang. Ini kaidahnya. Dihafal itu harus banyak mengulang dan sering diulang. Jadi kalau ada kalimat yang diulang-ulang terus pasti akan hafal. Ya kalau anak nanti dibimbing namanya ngaji Fatihah, ya pertama kan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nya baca dulu. Ayo diulangi sampai 5 kali atau 10 kali. Kalau supaya tidak bosan, ayo yang bagian kanan 5 kali lagi. Setelah itu ayo kiri yang sudah 15 kali. Anak ini akan insya Allah sudah hafal atau setengah hafal. Ya. Nah, nanti coba siapa yang sudah hafal tunjuk jari. Nah, kalau bisa hafal bagus kamu. Ini menyemangatkan. Nanti kalau sudah tambah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ulangi berapa kali ya. Kalau sudah dianggap hafal disuruh mengulangi lagi. Jadi sebelum nambah lagi ayo ulangi dari a'udzu bismillah baru ditambah alhamdulillahi rabbil alamin, begitu seterusnya. Nah, kalau sudah hafal, kalau tidak diulangi lagi, tidak digeres, tidak dimurojaah, ya akan lupa. Ya, akan lupa. Maka kalau akan selesai, yang dihafalkan tadi diulangi. Ya. Makanya a'udzu sampai ar-rahmanir-rahim, ya. Itu diulangi. Ayo dimulai dari a'udzu. 3 kali atau berapa kali, nah, baru selesai. Besok yang kemarin diajarkan, besoknya ayo baca dulu yang kemarin. Setelah itu kalau perlu ditambah-tambah lagi. Dianjurkan setiap hari ini ada penambahan, tapi ada satu hari yang khusus untuk melancarkan atau untuk evaluasi. Umpamanya Sabtu sampai Rabu menambah, untuk Kamisnya tidak nambah tapi mengulang-ulang yang kemarin, di murojaah diulang-ulang, atau kalau yang sudah hafal disuruh maju nanti dinilai dan seterusnya. Itulah cara mengajarkan yang Quran di RTI, di RTI. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah cara-cara kita mengajarkan kepada anak-anak. Selanjutnya, ya ini mohon maaf ya, karena saya nanti akan terus pergi ke Lamongan, Jawa Timur.
dan Kabupaten Mojokerto, karena waktunya supaya tidak sampai malam. Nanti ini biasanya kan yang saya ajarkan itu setelah mukadimah ini adalah bagian akhir juz 5 sampai juz 7. Nah, biasanya yang akhir nanti saya, tapi karena ada acara begini, untuk juz 5 sampai juz 7 akan kami terangkan sekarang ya. Jadi ini meloncat dan apa pokoknya nanti yang juz 1 atau juz selanjutnya ada yang meneruskan. Kita lanjut juz 5 ya. Kita buka juz 5. Jadi anak-anak pada juz 5 ini mestinya harus sudah cukup baik bacaannya, karena hukum-hukum tajwid yang penting ini sudah diajarkan. Ada panjang, ada dengung, ada kolkol, ada lainnya. Dan juz 5 ini mulai mengajarkan wakof. Jadi sebelumnya belum bisa wakof, tapi mulai juz 5 kita ajarkan membaca wakof. Jadi nanti juz 5 ini anak-anak karena sudah begitu banyak yang bisa, kita ajarkan cara membaca langsung Al-Quran. Jadi anak-anak nanti disuruh membawa Al-Quran dan kita ajarkan membaca mulai dari juz Amma, dimulai dari Qul a'udzu birabbinas yang pendek-pendek, kemudian ke atas sampai Amma yatasaalun. Juz 5 ya. Jadi anak nanti supaya latihan membaca langsung